Selamat pagi, shalom saudara semuanya. Saya ingin saudara maju, duduknya maju. Silahkan saudara, saya tunggu sampai saudara semua beranjak. Ya, silahkan. Tidak ada yang duduk di belakang, yang di kursi paling belakang-belakang itu enggak ada. Kalau yang di tembok-tembok belakang itu saya anggap itu penjaga-penjaga, enggak boleh diganggu gugat. Ya, oke. Mungkin karena semalam gerimis-gerimis, terus hujan kerintik-kerintik sampai pagi, maka banyak jemaat yang malas pergi. Tadi saya bangun tidur juga kericik gerimis gitu. Terus saya itu menggoda istri saya. Aku tak enggak datang ya ke Tante Erna, aku tak tidur lagi ya. Aku tak alasan hujan deres ya. Gini. Tapi dia tahu kalau saya itu menggoda dia. Gini. Ngawur ya kamu ini. Gitu. Ya saya tahu bahwa kalau malam hujan, pagi-pagi hujan itu membuat kita semakin enak tidur kan. Tapi kesetiaan saudara itu diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Kita akan buka di dalam Matius 7. Matius 7, kita lihat ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Kisah ini sudah sangat terkenal, ya, dua macam dasar. Orang yang membangun rumah di atas pasir dan di atas batu. Kita sudah tahu semua dari kita sekolah minggu. Nah, hari ini kita pelajari tentang hal ini. Saya ingin membaca secara cepat dari ayat 24 sampai ayat 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, kisah ini tadi saya bilang sudah sangat kita kenal. Dua orang yang membangun rumah, itu kan kisahnya seperti itu. Ya. Rumah itu secara rohani adalah kehidupan kita. Kalau rumah secara fisik, setiap orang paling bodoh pun dia akan tahu dia harus bangun di atas dasar batu. Nggak mungkin orang tanpa fondasi, gitu ya. Sebodoh-bodohnya orang nggak mungkin. Tapi secara rohani membangun rumah ini yaitu membangun kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu kan kita akan lihat sekarang ini banyak orang Kristen, ya terus terang ya, seolah-olah dia membangun rumahnya di atas pasir. Dan firman Tuhan bilang orang itu adalah orang bodoh. Kita kalau dikatai bodoh itu kan enggak suka ya saudara. Ya, tapi firman Tuhan yang ngomong seperti itu. Ya, buktinya apa kalau kita bodoh? Atau buktinya apa kalau kita tuh pandai? Ya dilihat dari kehidupan kita sendiri aja. Saya langsung masuk ke dalam poin yang saya ingin sampaikan. Kalau kita ini mendengar firman dan tidak melakukan, firman Tuhan bilang, itu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Kehidupan rohani orang seperti ini tidak akan bisa diandalkan. Ya, seperti sebuah rumah, saudara. Ada berapa macam badai tadi kita baca? Ada 3 macam badai. Hujan, angin, dan banjir. Saudara tahu, ketahanan seseorang, ketahanan rumah, kalau kita mau lihat rumah, bukan melihat secara rohani dulu, rumah secara sesungguhnya, yang sesungguhnya,
itu harus bisa diuji dengan 3 macam badai ini. Hujan itu menguji apanya? Menguji atap rumah itu. Ya. Angin itu menguji ketahanan tembok dindingnya. Banjir itu menguji apa? Fondasinya. Saudara. Jadi setiap kehidupan kita ini, kita nggak bisa lepas dari yang namanya harus teruji. Teruji dengan apa? Ya tadi itu sudah. Ya. Tapi firman Tuhan bilang gini, kalau kita ini mendengar firman dan kita ini melakukan firman, maka rumah itu akan kokoh. Karena seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, alas batu karang. Itu. Ya. Tapi kan tadi saya bilang terus terang bahwa banyak orang Kristen yang dalam tanda kutip bodoh. Karena dia mendengar firman dan tidak melakukan. Maka saudara lihat kehidupan orang seperti itu, saya tadi bilang tidak bisa diandalkan. Belum ada ujian saja, belum diuji dengan sesuatu hal saja, sudah kudu oleng. Ya. Baru diuji dengan berkat aja, bukan diuji dengan badai, banjir, hujan, angin, bukan begitu. Kan ujian itu bisa berupa berkat Tuhan. Ya. Karena apa kalau saya bilang itu satu ujian? Karena begini saudara, kadang ada orang Kristen yang karena menerima banyak berkat Tuhan, dia ini jadi orang yang sombong. Nah ini kan sesuatu yang sesuatu ujian bagi seseorang. Ya, berkat yang berlimpah. Saudara, saya itu punya seorang jemaat. Dulu anak muda di sini di Surabaya. Dia dititipkan mamanya ke gereja saya. Lah langsung anak ini dengan setia berjemaat di gereja saya. Lalu setelah berapa tahun dia mulai ambil pendidikan FKG, Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, setelah masuk kedokteran gigi, dia lulus, lalu dia pergi ke Jogja kalau tidak salah, untuk ambil spesialisnya. Setelah ambil spesialis, dia bilang sama saya, Om James, saya mau pindah ke Bali, dia bilang begitu. Mau pindah ke Bali, mau praktek di sana. Saya bilang gini, kok jauh men ke Bali. Wong dia tuh orang Surabaya kok tiba-tiba mau memilih ke Bali. Ya saya enggak ngerti alasannya apa. Tapi ya saya cuman menerstui saja, mendoakan dan berangkatlah dia ke Bali. Masih single, saudara. Waktu itu masih single. Dan setelah dia di Bali, enggak lama, saudara, enggak lama. Enggak sampai bertahun-tahun. Kalau enggak salah ya setahun 2 tahun gitu saya sudah dengar bahwa anak ini mulai sukses di Bali, ya, dan mulai bangun klinik. Dan setelah bangun klinik, kliniknya belum selesai, dia sudah telepon ke saya, Om James kalau nanti klinik saya selesai, Om James saya undang ke Bali ya untuk memberkati klinik saya. Oke, ya, akhirnya tepat pada hari yang direncanakan, pas saya itu ada kebutuhan juga ke Bali sekalian gitu saudara, ya. Waktu itu saya lihat kliniknya dia di pinggir jalan besar, lalu ya maksud saya itu dengan lihat latar belakang anak ini punya klinik kayak gini ini luar biasa bagi saya tuh, sudah hebat bagi saya. Saudara, ternyata ketika saya berapa kali hari itu saya memberkati, dan saya pulang setelah beberapa hari di Bali, saya dengar bahwa anak ini semakin ditambah-tambahkan berkat sama Tuhan. Ya memang kalau orang Tionghoa bilangnya anak ini hoki gitu saudara ya. Ya toh. Ya pasiennya dia itu bukan orang
lokal. Pasiennya dia tuh orang bule semua. Semua 100%. Orang luar negeri semua. Kan di Bali itu kan tempatnya orang luar negeri di situ. Orang Australia, orang Cina, orang dari mana. Orang Bali sendiri, orang Indonesia sendiri tidak ada yang ke sana. Dan hari ini saudara, saya lihat anak ini membangun klinik 7 lantai dengan rumahnya sekali yang mewah, saudara. Tangganya aja 1 miliar, lalu enggak tahu anggarannya klinik itu berapa puluh M atau berapa ratus M, saya enggak ngerti. Saudara tahu, setiap bulan penghasilannya dia dari praktek, dia tentunya bukan dia dokter tunggal, dia pakai dokter-dokter gigi yang lain, itu 2 miliar. Bukan 1 tahun loh saudara, itu 1 bulan. Saudara, saya ini sampai godek-godek. Anak ini akhirnya anak ini beberapa tahun yang lalu menikah. Setelah sukses waktu itu baru berapa ratus juta 1 bulan, lalu dia menikah dengan seorang wanita. Saya pun memberkati waktu itu di Surabaya, dan sekarang sudah punya 1 orang anak, dan hari-hari ini dia sedang membangun sebuah proyek besar, yaitu kliniknya dia. Lalu saya dengar bahwa 7 lantai dan dia bulan Maret yang akan datang pergi ke Eropa untuk pesen kursi dokter gigi itu 7 set, 1 set itu 1 M. Dan luar biasa diberkati Tuhan. Tadi saya akan ngomong, ujian itu bukan cuman persoalan, bukan cuman masalah. Tapi ujian itu termasuk ketika kita diberkati limpah-limpah oleh Tuhan. Kadang-kadang di situ kita bisa jatuh dalam kesombongan, dalam kecokakan hati kita. Kita sudah mulai enggak taat lagi sama Tuhan, kita enggak terlalu fokus ke Tuhan, kita fokus ke harta kita dan sebagainya. Di situ kita diuji, saudara. Dan hari ini kita belajar satu hal yang saya ingin sampaikan pada saudara. Mau enggak mau, kalau engkau mau lihat kehidupanmu secara rohani, kehidupanmu secara jasmani pun, jasmani dan rohani, menjadi kehidupan yang kokoh, menjadi kehidupan yang kuat. Saudara, mungkin orang bilang gini, kalau kita lihat seseorang yang kuat gitu dia, oh ya dia memang pengalamannya banyak, dia mungkin orangnya memang baik gitu. Tapi kalau firman Tuhan ngomong, orang itu kuat atau enggak kuat secara jasmani dan rohani, orang itu menandakan apa yang menyebabkan orang itu bisa seperti itu. Firman Tuhan bilang, dia dengar firman, dia melakukan. Itu saja kuncinya. Kalau engkau punya satu gaya hidup yang seperti itu, saya bilang gaya hidup ya. Kalau gaya hidup ini kan permanen, bukan kadang-kadang. Kan kalau kita nih tahu orang itu kadang-kadang enggak continue. Taat sama Tuhan enggak continue. Taat sama Tuhan juga enggak permanen. Kalau susah, dalam keadaan kejepit dia taat sama Tuhan. Tuhan nangis-nangis, belajar rendah hati, ya berbenah diri, dia merenungkan kenapa kok sampai seperti itu, ya dia bersedia untuk berubah dan sebagainya. Tapi kalau kehidupannya sudah lebih enak lagi, belum tentu. Kadang-kadang bisa kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Saya lihat dalam pengalaman hidup seperti itu. Ya, makanya saya bilang tadi kan, perubahan kita, ketaatan kita sama Tuhan itu harus permanen. Ya. Dalam keadaan apapun, kalau namanya gaya hidup itu, ya sudah memang kayak gitu orangnya. Dengar firman, dia bukan bilang, oh ini bukan buat aku. Saya ngajar sama jemaat saya, kalau dengar firman, enggak usah dipikir dulu, ini cocok buat aku atau enggak usah dipikir gitu dulu. Saya ngomong sama jemaat saya, dengar firman, itu langsung firman itu Tuhan, firman itu untuk aku.
Firman ini untuk aku. Apapun yang kita terima dari firman Tuhan itu langsung tujukan untuk diri sendiri. Kalaupun nanti setelah beberapa jam, setelah nanti sorenya atau besoknya kita terus merenungkan firman Tuhan yang kita terima dengar dari gereja atau dari siapapun, ya saudara, lalu Tuhan bilang, puji Tuhan anakku, kamu sudah enggak kayak gitu. Ya enggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi yang penting punya hati kalau dapat firman itu jangan bilang, jangan dipikir dulu, ini benar enggak ya? Ini buat aku enggak ya? Ini cocok enggak ya? Jangan gitu dulu. Terima firman. Firman itu selalu baik. Ya toh. Kecuali kalau firman itu disampaikan dengan oleh seorang hamba Tuhan yang punya motivasi yang enggak benar atau pengajarannya rodok-rodok melingse atau macam-macam, ya kita enggak bisa ngomong. Tapi pada keseluruhan bagi saya kesimpulannya kalau kita terima firman itu selalu benih yang baik. Firman itu selalu baik untuk kita. Saya ngajarin mereka terimaan dulu, enggak apa-apa. Sesuatu yang baik itu terimaan dulu. Ya saudara, kalaupun itu nanti memang bukan buat kamu enggak apa-apa, enggak salah, kamu enggak berdosa. Tapi kalau kamu itu ternyata firman itu untuk kita, untuk saya, wah itu jauh lebih baik lagi dampaknya. Ya. Jadi kita punya gaya hidup yang mendengar firman dan melakukan firman. Itu gaya hidup. Itu permanen. Saudara mau miskin, saudara mau diberkati, saudara mau dipercayai apa, saudara mau diangkat Tuhan sampai tinggi pun, gaya hidupmu tetap sama. Tidak akan berubah. Paham ya saudara? Paham ya? Jadi kan kalau kita lihat sekarang banyak orang yang berubah, kalau enak ya rodok-rodok mundur-mundur sedikit dari Tuhan. Kalau susah, waduh sungguh-sungguh sama Tuhan. Enggak kayak gitu lagi. Enggak naik turun lagi. Kalau punya gaya hidup yang seperti itu, dalam kondisi apapun hidup kita, ya wes seperti itu terus. Nah itu dia. Jadi saudara, tadi saya bilang 3 macam badai itu menguji ketahanan sebuah rumah. Hujan, angin, dan banjir. Saudara harus juga diuji dengan 3 hal itu. Mungkin hujan itu bicara soal berkat, tadi saya bilang, hujan berkat. Angin badai itu, angin itu bicara soal, angin ribut yang menggoncangkan kehidupan kita. Ya, atau banjir itu bisa 2. Banjir itu bisa banjir masalah, bisa banjir berkat Tuhan, bisa juga. Nah, itu juga akan menguji bagaimana ketahanan hidup kita ini. Saya bersyukur, saya dan berdoa supaya ketika ujian-ujian itu datang, kita bisa menjadi kehidupan, menjadi sebuah rumah yang teruji. Nama teruji, kata teruji itu berarti kan sudah ada buktinya. Diuji dengan apapun, dia tetap kuat, tidak oleng, tidak roboh. Ya, itu namanya teruji. Kehidupan orang yang teruji itu akan nampak. Orang lain akan kelihatan. Orang lain akan ngerti. Orang ini luar biasa. Ya saudara. Beberapa minggu yang lalu saya ngomong sama jemaat saya. 2 minggu lalu saya ingat. Saya ini diizinkan Tuhan untuk ketemu orang, dipuji, diagung-agungkan, dikagumi, di apa dan sebagainya. Dalam pelayanan saya selama 20 tahun lebih ini, menjadi seorang gembala. Tapi saya ngomong secara jujur kepada mereka beberapa minggu lalu. Masa saya sombong, masa untuk bangga, dipuji, wah rasanya ya apa, itu sudah lewat. Di fase seperti sekarang ini saya digituin orang itu rasanya, alah biasa. Diomongi apapun itu rasanya enggak ada yang membuat saya itu bangga, membuat saya itu apa. Hari ini saat ini saya mengalami fase seperti itu.
Jadi kalau dulu mungkin berapa tahun lalu digituin orang, ketemu sama siapa kan segala macam bisa Tuhan kehendaki untuk izinkan untuk begitu. Saya masih kayak apa rasanya gitu. Tapi di fase seperti ini itu sudah lewat. Semua yang saya alami dalam hidup saya itu tidak membuat saya bangga pun enggak. Ya saya kalau bangga itu saya bilang gini, Tuhan aku ini siapa sih Tuhan? Kalau aku bisa seperti ini, itu karena Tuhan, itu bukan cuma mulut saya ngomong, karena banyak orang kalau ngomong kayak gitu kan bisa aja. Tapi pada praktek hidupnya, dia menjadi orang yang tinggi hati dan sebagainya. Tapi saya sungguh kalau saya ngomong sama Tuhan, karena semua karena Tuhan, kemurahan Tuhan saja yang membuat saya bisa seperti ini, saya bilang begitu. Dan tidak ada rasa sombong, tinggi hati, tidak ada lagi. Sudah lewat dari masa-masa seperti itu. Saya ingin Bapak Ibu semuanya juga ngalami, kan kita nih dalam kehidupan ini kan seperti seorang terus berjalan, maju, berjalan terus loh. Ya, saya ingin dalam perjalanan hidupmu ini ada fase-fase di mana engkau mencapai satu fase tertentu, jalan lagi mengalami fase lagi yang satu fase tertentu, sehingga kehidupanmu ini tidak terus sama seperti berapa puluh tahun yang lalu. Ada kemajuan demi kemajuan, demi kemajuan. Tapi ingat, satu hal yang tidak boleh lupa, milikilah gaya hidup yang mendengar firman, menerima. Kalau firman Tuhan di ayat firman Tuhan cuma mendengar dan melakukan. Saya tak tambahi sedikit, ya, nggak apa-apa toh kalau nambahi maksudnya melengkapi. Dengar, terima, lakukan. Gaya hidupmu seperti itu, terus engkau akan mencapai fase-fase tertentu dan kemajuan-kemajuan tertentu dalam hidupmu. Kemajuan-kemajuan yang sangat berarti dalam hidup kita. Ya saudara, jangan jadi orang Kristen yang podo. Sebelum COVID ya kayak gitu. Wis mari Covid tahun 2021 orang mati-mati yo pancet kayak gitu. Sekarang sudah tidak ada orang mati-mati perkara Covid, sudah aman. Ya toh, saya ini sudah jarang pakai masker. Tapi kalau dalam kerumunan orang saya juga tahu diri. Walaupun saya sehat, saya juga masih pakai masker supaya orang itu enggak khawatir gitu loh, ketularan saya pikirnya gitu kan. Tapi kalau secara jujur, secara pribadi saya itu sudah malas pakai masker. Karena saya merasa sudah aman gitu ya. Sampai COVID-nya aman ya pancet kayak gitu, enggak ada perubahan hidup kita. Ya toh. Saya ngomong ini sudah mandes loh saudara. Sebelum COVID ya gitu, tengah-tengah COVID Delta mati-mati ya pancet gitu. Sampai sudah aman tahun 2023 ya pancet kayak gitu, enggak ada perubahan hidup. Nah terus mau apa? Tadi kan saya bilang, kita hidup ini seperti orang berjalan terus. Sampai pada satu titik kita mencapai satu fase, jalan lagi mencapai fase kemajuan-kemajuan lagi dalam hidup kita. Itu yang kita harus alami dalam hidup ini. Amin saudara? Amin. Kalau kita lihat di atasnya dari ayat 24, di ayat 21, di sana dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, tahu enggak? Mengusir setan dalam nama Yesus, membuat mujizat dalam nama Yesus, bernubuat dalam nama Yesus. Tapi terakhir Tuhan bilang kamu pembuat kejahatan. Kok aneh? Bikin mujizat kok dalam nama Yesus, bernubuat dalam nama Yesus. Saudara kan senang toh dinubuat-nubuati gitu kan? Siapa enggak senang? Senang. Ya toh. Apalagi ngusir setan dalam nama Yesus. Kok terakhir Tuhan bilang kamu pembuat kejahatan? Kenapa? Kalau orang yang punya gaya hidup
yang tadi seperti tadi 24 sampai 27. Mendengar, melakukan. Tak tambahin di tengah-tengahnya, menerima dulu sebelum melakukan. Nah, pasti Tuhan tidak akan ngomong kayak gitu. Tapi kan kita tahu banyak orang Kristen zaman sekarang, dia cuma mengejar karunia-karunia roh toh. Bisa bernubuat, dikejar, bisa ini, bisa gitu. Ya toh. Tapi kehidupan, gaya hidup yang mendengar dan melakukan firman itu sangat lemah dalam hidup seseorang. Ya. Dan dia cuma mengutamakan bagaimana dia bisa melakukan mujizat. Wah, kalau sudah bisa menyembuhkan orang sakit, lumpuh, datang pakai kursi roda, pulang kursi rodanya dilempit, jalan sendiri. Wah, rasanya dirinya tuh gimana? Iya kan? Tapi gaya hidup yang seperti itu dilupakan. Di hadapan Tuhan semua nol. Di hadapan Tuhan semua tidak ada artinya. Mari kita pagi hari ini sadari, saudara tidak usah ngejar gitu-gitu. Kalau saudara punya gaya hidup yang baik seperti saya tadi ngomong. Tiba-tiba Tuhan pakai saudara, menumpangkan tangan atas seseorang, Tuhan lakukan mujizat. Bisa enggak? Bisa. Enggak usah ngejar-ngejar, enggak usah belajar-belajar, enggak usah belajar dari YouTube, ya apa ya caranya nyembuhno orang, ya apa ya caranya bernubuat, kan di YouTube semua sekarang ada, di Google semua ada toh. Terus saudara belajar, cari buku bagaimana cara, enggak perlu kalau bagi saya. Saya cuman mendengar firman, menerima dan melakukan saja, punya gaya hidup yang seperti itu. Selebihnya Tuhan punya bagian. Kalau dia mau mempercayakan saya dengan satu karunia, saya bersyukur. Itu tidak membuat saya sombong. Karena semua itu datang dari Tuhan. Saya terima gratis. Saya tidak membayar sedikit pun oleh Tuhan, kepada Tuhan. Dan itu membuat nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Itu yang saya ingin sampaikan pagi hari ini kepada saudara. Mari kita berdiri sama-sama. Kita berdiri sama-sama. Pesan firman Tuhan pagi ini singkat, tapi saya harap saudara nangkep dengan jelas. Punyailah gaya hidup, mendengar, menerima dan melakukan firman. Punya gaya hidup yang permanen. Saudara mau diuji dengan apapun, tidak masalah. Tetap kokoh. Kehidupanmu tetap menjadi sandaran bagi banyak orang. Saudara tahu kalau hidup kita ini kokoh, ya, kuat, teguh, banyak orang bersandar di dalam kita. Bukan kita sok mau jadi Tuhan, mau jadi sandaran banyak orang, enggak. Tapi kita harus sadar bahwa di sekeliling kita ini banyak orang yang masih lemah, yang perlu kita. Nah, di situ kita menjadi berkat bagi mereka. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, walaupun di luar mungkin hujan dan mendung, tapi kami tahu hidup kami tidak diliputi dengan mendung yang gelap, tapi hidup kami diterangi oleh cahaya wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kemenangan. Tahun ini penuh dengan sinar wajah-Mu yang menerangi keluarga kami, menerangi bisnis kami, menerangi pelayanan kami, menerangi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin apa yang kami sampaikan sudah jelas dengan segala kemampuan hamba-Mu yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan, tapi hamba-Mu sudah berusaha untuk melakukan dengan maksimal. Tuhan, selebihnya kami minta apa yang menjadi pesan firman-Mu ini diterima oleh jemaat-Mu. Apa yang menjadi pesan firman-Mu ini sungguh-sungguh diterima dengan pengertian yang dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur setiap hari kami diberi pesan firman. Setiap pagi kami diberi pesan firman. Itu membuat kehidupan kami tidak menjadi sama terus, tapi menjadi kehidupan yang mencapai level-level tertentu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap ingat Tante Erna dalam masa-masa tuanya. Mungkin tubuhnya lemah, tapi rohnya semakin kuat. Hatinya semakin melekat kepada Tuhan. Dan dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Seluruh anak cucunya,
saudara-saudaranya semua dalam pemeliharaan Tuhan, dalam anugerah kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini, jemaat-Mu yang online di rumah mereka masing-masing, Tuhan juga memberikan berkat yang sama. Kami bersyukur di dalam nama Yesus, pulanglah engkau dengan membawa berkat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari semua katakan, amin.